Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Semarang. Saya di sini ingin memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Model refleksi 4P. Setelah saya menjalani pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya model refleksi 4P. Yang pertama, peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah sebagai berikut. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2 adalah ketika saya mulai memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana guru harus bisa menghamba pada murid dan mematahkan pemikiran tentang tabula rasa. Hal ini menjadi tantangan saya untuk lebih mendalami murid agar mereka dapat berkembang dengan baik sesuai dengan kodratnya. Begitu juga ketika saya mempelajari modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak, sehingga saya memposisikan diri untuk model saya mendidik yang berpihak pada murid. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah pendidikan yang berpihak pada murid, sekaligus untuk diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Seorang pendidik hendaknya memahami karakteristik murid, termasuk gaya belajarnya, agar mampu menerapkan strategi pembelajaran yang tepat, sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, karena nilai dan peran guru penggerak menjadi pedoman dalam perubahan ekosistem pendidikan. 2. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti kelas kosong yang belum terisi. Saya merasa belum memiliki bekal yang cukup, sehingga terdorong untuk mempelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta peran dan nilai guru penggerak. Melalui dorongan ini, harapan saya dapat menjadi guru penggerak yang mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid. 3. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan hanya sebatas menuntaskan materi dan murid mendapatkan nilai sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Sekarang saya berpikir pendidikan tidak hanya sebatas hal itu saja, namun yang lebih penting, saya harus bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran yang mampu mendorong kemampuan murid secara holistik dalam pengembangan bakat dan potensi mereka. 4. Penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang adalah memunculkan nilai dan peran guru penggerak dalam diri saya. Contohnya, rencana pengembangan diri yang dapat saya lakukan adalah mengikuti seminar, workshop, dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme dalam diri, meningkatkan nilai kolaboratif bersama rekan sejawat untuk bertukar pikiran dan menggali informasi, berinovasi dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian tadi paparan dari modul 1.2 tentang koneksi antar materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.